Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Simplicius, Santo Petrus Nolascus, dan Santa Angela Merici. Biografi yang pertama, Santo Simplicius. Simplicius diangkat menjadi paus pada tahun 468 dan memimpin gereja hingga kematiannya pada tahun 483. Selama masa kepausannya, Simplicius dengan gigih mempertahankan primasi tahta suci di Roma dan menentang bid'ah monofisitisme yang berkembang pesat di belahan dunia timur. Reaksinya diungkapkan dalam sebuah surat kecaman yang ditujukan kepada Kaisar Basilicus dan Zeno. Kecuali itu, di dalam surat itu pun Simplicius dengan keras mengecam penangkapan atas diri Patriarch Alexandria oleh Petrus Mongus dan Timotius Aelurus, pengikut aliran sesat itu. Ia juga mengecam penangkapan atas diri Uskup Antioquia oleh Petrus Fulo, penyebar ajaran sesat lainnya. Kemartiran Simplicius dituliskan oleh Ado dari Vienne dalam bukunya tentang martir-martir Roma yang dibunuh karena iman kepada Kristus. Biografi yang kedua, Santo Petrus Nolascus. Petrus lahir pada 1182 dari keluarga bangsawan Nolasco. Menjelang umur 25 tahun, Petrus dipaksa menikahi gadis pilihan orang tuanya. Namun, dengan tegas ia menolak karena ia sudah menjanjikan kemurnian dirinya dan mempercayakan segala harta miliknya kepada Tuhan Yesus. Pada masa hidupnya, bangsa Moor yang beragam Islam menguasai sebagian besar negeri Spanyol. Perdagangan budak belian yang diambil dari Afrika Utara merupakan salah satu praktik kekafiran yang paling mencolok dari bangsa ini. Petrus menaruh keprihatinan besar pada nasib orang-orang Afrika Utara yang menjadi budak belian itu, terutama mereka yang telah menjadi Katolik. Semangat iman untuk membebaskan orang-orang itu dari cengkeraman orang Moor bergejolak kuat dalam batin Petrus. Akhirnya, didorong oleh suatu penglihatan ajaib, Petrus bersama Raimundus Panorfort dan Raja Jacobus dari Aragon mendirikan Ordo Pembebas Hamba Sahaya. Mereka mempersembahkan ordo ini kepada perlindungan Santa Perawan Maria. Dengan semangat iman dan cinta kasih sejati, Petrus bersama rekan-rekannya berhasil membebaskan banyak orang Katolik dari belenggu perbudakan dan dari penjara-penjara Islam. Petrus bahkan mempertobatkan pemimpin-pemimpin bangsa Moor. Semangat kerasulan Petrus menarik banyak orang awam untuk turut serta bersama dia membebaskan sesama dari belenggu perbudakan dan belenggu dosa. Selama 25 tahun, Petrus mengabdikan dirinya dalam karya pembebasan para budak belian itu. Semangatnya pun yang meluap-luap dalam karyanya itu terbentur dengan keadaan kesehatannya yang terus merosot karena termakan usia dan beratnya tugas penyelamatan itu. Setelah ia mengamalkan iman dan cinta kasih Kristiani melalui tindakan serta teladan hidupnya, Petrus Nolascus meninggal dunia pada hari raya Natal tahun 1256. Biografi yang ketiga, Santa Angela Merici. Angela Merici lahir di Desenzano del Garda,
Lombardia, Italia Utara. Sepeninggal ibunya, Angela bersama kakaknya dipelihara oleh pamannya. Ketika itu, Angela berumur 10 tahun. Bimbingan pamannya berhasil membentuk Angela dan kakaknya menjadi orang-orang yang patuh dan taat beragama. Sepeninggal kakaknya, Angela masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Kemudian, ia kembali ke Desenzano setelah pamannya meninggal dunia. Di Desenzano ini, ia mengalami suatu penglihatan di mana ia sedang mengajar agama kepada pemuda-pemudi. Penglihatan ini memberikan semangat baginya untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk para pemudi. Untuk maksud itu, ia mengumpulkan beberapa kawannya untuk mengajar anak-anak gadis. Pada tahun 1516, Angela pindah ke Brescia dan mendirikan sebuah sekolah karya pendidikan. Karya pendidikannya ini berkembang pesat dan disenangi banyak orang. Banyak kaum wanita diajaknya untuk membantu dia dalam karya pendidikan tersebut. Bersama wanita-wanita ini, Angela mendirikan sebuah perkumpulan di bawah perlindungan Santa Ursula. Wanita-wanita yang menjadi perkumpulannya dibiarkan tetap tinggal dengan keluarganya agar mereka bisa berhubungan dengan dunia luar. Hal yang dituntut dari mereka ialah kesediaan melaksanakan tugas-tugas dengan penuh semangat. Pengesahan dari tahta suci terhadap perkumpulan yang didirikan Angela tidak cepat diberikan. Sambil menanti pengesahan dari Paus, Angela berziarah ke tanah suci Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, ia mengalami kejadian pahit. Kedua matanya tiba-tiba menjadi buta. Namun, peristiwa ini tidak mengendurkan semangatnya untuk mengunjungi tanah suci. Ia melanjutkan perjalanannya sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Imannya dibalas Tuhan Yesus dengan suatu mukjizat, yaitu penglihatannya pulih kembali ketika kembali dari ziarah itu, tepat di tempat dia mengalami kebutaan. Kira-kira pada tahun 1533, datang lagi 12 orang wanita untuk membantu Angela dalam usaha pendidikan anak-anak miskin dan buta huruf. Mereka berpindah ke sebuah rumah dekat gereja Santa Afra di Brescia. Di sini, ia mulai membentuk sebuah ordo baru, yaitu yang disebut Ordo Ursulin. Paus Paulus III mengesahkan ordo ini. Angela sendiri diangkat menjadi pemimpin ordo ini hingga hari kematiannya. Pada tahun 1768, Paus Clemens XIII menggelari dia sebagai beata dan kemudian digelari orang kudus oleh Paus Pius VII. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah melayani sesama dengan kasih Tuhan Yesus dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.